Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah komunikasi bisnis akan mempresentasikan em, hasil kelompok kami dengan judul komunikasi krisis. Kelompok kami terdiri dari Mbak Sopwa Sagita, saya Desi Agliani, Mas Rian Budiman, Mas Fernanda Widarofi. Pengertian komunikasi krisis adalah proses dialog antara perusahaan dengan publik yang dilakukan dengan tujuan untuk menangani krisis yang sedang melanda perusahaan. Strategi dan taktik komunikasi yang digunakan organisasi ketika menghadapi krisis ini dapat memperbaiki citra dan reputasi pasca krisis. Menurut Pindorf, dasar dari komunikasi krisis adalah memberikan respon dengan segera begitu krisis terjadi, dengan pesan yang terbuka dan jujur kepada para pemangku kepentingan. Penyebab komunikasi krisis sendiri terjadi ada 4 faktor, yaitu satu, bencana alam seperti badai, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan yang sejenisnya masuk dalam kategori ini. Yang kedua adalah masalah mekanis. Krisis dapat terjadi akibat masalah mekanis, contohnya adalah pecahnya pipa atau jatuhnya skywall. Yang ketiga ada kesalahan manusia, yaitu contohnya seorang karyawan salah membuka katup air dan menyebabkan air berserakan atau kesalahpahaman tentang sebagaimana mengerjakan sebuah tugas dalam waktu sulit. Yang terakhir yaitu ada keputusan manajemen, yaitu eksekutif level senior kadang tidak menganggap serius masalah atau malah mereka beranggapan bahwa tak seorang pun yang akan mengetahui masalah tersebut. Strategi komunikasi krisis dan taktik komunikasi yang digunakan organisasi ketika menghadapi krisis ini dapat memperbaiki citra dan reputasi pasca krisis. Krisis komunikasi terkait dengan penggunaan semua peralatan public relation yang ada dalam rangka memelihara dan memperkuat reputasi organisasi dalam jangka panjang serta pada waktu ketika organisasi berada dalam kondisi bahaya. Setiap hari organisasi selalu berhadapan dengan masalah. Tujuan komunikasi krisis untuk melindungi dan membela organisasi yang menghadapi tantangan publik untuk reputasinya. Komunikasi krisis organisasi harus membantunya mencapai kesinambungan proses bisnis kritis dan arus informasi di bawah krisis, bencana, atau keadaan lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sagita, silahkan. Selanjutnya, petunjuk komunikasi krisis. Kepentingan publik. Yang pertama ada kepentingan publik. Perhatikan kepentingan publik terlebih dahulu, khususnya kebutuhan mereka yang langsung terkait, seperti kebutuhan korban kecelakaan dan keluarga mereka, kebutuhan para karyawan dan keluarga mereka. Hal ini berarti bagaimana menghadapi situasi darurat dan melindungi orang-orang yang terkena dampak situasi darurat sampai keadaan benar-benar pulih. Yang kedua, jangan berspekulasi. Komunikasi krisis merupakan komunikasi proaktif dan responsif yang faktual. Kumpulkan semua fakta yang ada. Putuskan fakta mana yang dapat disiarkan dan kapan waktu yang tepat untuk menyiarkan. Mulailah membuka jalur komunikasi secepat mungkin. Berikan jawaban atau tanggapan secara terus terang dan terbuka dengan informasi yang faktual. Lanjut. Ketiga yaitu perbaiki keadaan, bertanggung jawab memperbaiki keadaan. Jarang sekali respon organisasi jika ditanya oleh media atau oleh kelompok stakeholder yang terkena dampak tentang krisis yang terjadi dengan menjawab no comment.
Empat, terbuka. Sebisa mungkin bersikap terbuka dengan kelompok stakeholder, seperti dengan badan pemerintah, investor, karyawan dan keluarga mereka, korban dan keluarga mereka, konsumen, masyarakat sekitar, penduduk, serta komunitas yang terkena dampak krisis. Selanjutnya yaitu tips komunikasi krisis. Yang pertama, di sini ada bentuk tim krisis. Tim ini akan fokus menangani krisis yang terjadi, termasuk menganalisis masalah yang menyebabkan terjadinya krisis serta akibatnya pada perusahaan, menentukan langkah-langkah yang perlu diambil, serta melakukan evaluasi. Tim krisis perusahaan juga perlu mengumpulkan dan menyaring informasi yang dapat digunakan dalam menangani krisis. Kedua, tunjuk juru bicara. Komunikasi yang baik dan efektif merupakan hal yang krusial dalam mengatasi krisis komunikasi yang terjadi dalam perusahaan. Oleh sebab itu, penting sekali bagi perusahaan untuk menunjuk seseorang yang pandai berbicara di depan umum untuk menjadi juru bicara perusahaan. Seorang guru bicara harus memahami kondisi perusahaan dan masalah yang dihadapi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Halo. Fernanda. Oke, selanjutnya krisis yang ketiga, adakan konferensi pers. Konferensi pers dapat membantu mempercepat penyelesaian krisis komunikasi dalam perusahaan. Apabila langkah-langkah di atas telah dilakukan, kini adalah saatnya melakukan klarifikasi untuk atasi krisis komunikasi perusahaan. Yang keempat, akui kesalahan. Hindari berbicara tidak jujur kepada publik dan akui kesalahan yang dilakukan perusahaan. Siapkan contoh kalimat atau pidato permintaan maaf untuk menghindari publik atau pelanggan semakin marah. Namun, sebelum melakukan hal ini, penting untuk memahami teori negosiasi yang baik untuk dapat menarik simpati publik kembali. Yang kelima, tekankan aspek positif perusahaan. Track record positif yang dimiliki perusahaan juga memiliki peran banyak dalam mengembalikan dan melindungi reputasi perusahaan untuk jangka panjang. Anda bisa menghubungkan track record positif perusahaan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keenam, ubah krisis jadi kesempatan. Jika ditangani dengan tepat dan cepat, krisis dapat diubah menjadi kesempatan baik bagi perusahaan. Apabila dilewati dengan baik, krisis dapat membuat perusahaan menjadi lebih terkenal atau menaikkan reputasi perusahaan. Eh, Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.